Pada mata kuliah pengenalan perangkat lunak aplikasi animasi, di sini saya memperkenalkan salah satu software dari Autodesk 3ds Max. Di sini saya menggunakan versi 2020, tetapi secara overall tools dasarnya walaupun menggunakan software di bawah 2020 pun juga sama. Untuk awal saya akan menyampaikan ini adalah interface 3ds Max. Secara umum ada di sini sebagai viewport. Tampilan viewport itu adalah di mana kalian nanti sebagai tempat kalian melakukan permodelingan atau tempat mengerjakan sebuah project di sini. Di sebelah pojok kanan bawah di bagian sini itu navigasi kontrol nanti yang berhubungan dengan navigasi di dalam sebuah viewport. Di sebelah kanan sebagai command panel. Command panel ini memang untuk bisa membuat bentuk objek, itu geometri atau 3 dimensi atau shape, atau nanti bisa membuat sebuah lighting. Kita bisa setting kamera, ada beberapa helper pengaturan lainnya. Begitu juga kita bikin sebuah pengaturan center pivotnya. Di sini nanti kalian bisa membuat objek-objek yang kalian gunakan dalam membuat sebuah project. Untuk di bagian atas ini menu bar seperti biasa di software-software yang lain. Menu-menu di sini ada misalkan ada groups, ada setting, customize, dan rendering, custom rendering dan lain-lain di sini. Dan di bawah sini ini sebagai timeline untuk kita membuat sebuah animasi, atau time slidernya di sini untuk membuat sebuah animasi ke depannya. Oke, untuk memulainya saya membuat sebuah tip objek teapot. Jadi di sini saya klik create geometri, di sini adalah teapot. Saya bisa klik dan drag di dalam view perspektif. Setelah itu kalian klik kanan. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai navigasi kontrol atau navigasi viewport. Ingat, navigasi viewport ini seperti halnya sudut pandang mata, mau melihat dari mana, bukan objek itu bergerak. Di sini ada minimize maximize. Minimize maximize ini fungsinya untuk kita lebih fokus ke salah satu viewport, ya, apakah perspektif ataukah view front seperti ini, sehingga kita lebih fokus mengerjakan dalam salah satu tampilan. Ada shortcutnya menggunakan Alter, kalian tekan, dan W atau W, pencet W sehingga minimize maximize. Nah, untuk memindah viewport, viewport tampilan apakah front, di sini kalau kalian lihat ada warna kuning. Saran saya adalah klik kanan. Klik kanan itu adalah untuk menonaktifkan sehingga kita lebih aman ketika kita klik kanan. Saya akan klik kanan, Alter W, jadi fokus seperti ini. Nah, ini namanya tampilan wireframe. Ini tampilan wireframe. Ini tampilan default shading. Tandanya ada di sini, ada namanya wireframe. Untuk kita melihat tampilan yang biar tidak berbentuk wireframe, kalian bisa tekan F3 ya untuk mengaktifkan solid, dan F4 itu untuk kombinasi dengan wireframe, sehingga bukan hanya wireframe aja tapi bentuk solidnya. Saya klik kanan di view top, wireframe atau solid, F3, F4. Kalian bisa atur di situ bagaimana tampilan yang lebih mudah kalian untuk melakukan sebuah pemodelingan project atau membuat project dalam viewport. Oke.
Selanjutnya setelah minimize maximize, di sebelah kiri ada namanya orbit sub object. Saya alter W, saya klik orbit sub object. Nah, orbit sub object memungkinkan kita bisa melihat 360 derajat dari berbagai sudut pandang. Kita harus cek dari atas, samping, depan, semuanya harus kita cek sehingga kita aktifkan orbit sub object. Ingat, yang diklik di dalamnya, jangan di luarnya. Luarnya kita bisa langsung jump rotate, jadi di dalamnya saja. Oke, saya klik kanan untuk menonaktifkan. Ya, saya buat objek lagi. Berikutnya ada tools namanya pen view. Pen view itu fungsinya untuk kita menggeser kanan kiri, tampilannya untuk geser kanan kiri atas, jadi kayak seperti view yang snap ya. Kita bisa geser seperti ini. Shortcutnya bisa klik kanan. Shortcutnya adalah scrollnya ini kalian tekan ke bawah akan muncul tanda seperti telapak tangan. Nah, seperti ini. Ditekan ke bawah. Dan kombinasinya dengan orbit tadi, orbit sub object, middle scrollnya atau scrollnya kalian tekan ke bawah, tambahkan alter sehingga kita bisa langsung menggerakkan 360 derajat. Kita bisa melihat secara langsung tanpa kita klik di dalam navigasi viewportnya. Oke, selanjutnya adalah kita masuk zoom. Zoom tentu saja untuk kita lakukan zooming. Saya klik kiri dan di view front saya klik kiri, bukan klik kanan ya, saya klik kiri. Saya klik kiri seperti ini untuk kita lakukan zoom. Nah, zoom ini hanya berlaku di salah satu viewport saja. Di sebelah kanannya ada zoom all, sehingga kita bisa walaupun saya klik salah satu view top aja, saya bisa lakukan zooming ke secara keseluruhan. Scroll itu juga zoom, tapi tidak sehalus proses zooming dengan tools zoom. Sebelah kanannya ada zoom extend selected. Itu fungsinya adalah ketika kita jauh kita bisa klik zoom extend selected, sehingga ini akan muncul secara cepat. Di sebelah kanannya adalah zoom extend all selected, berarti semuanya viewport misalkan seperti ini saya klik, maka keempat viewport dia akan mencoba menampilkan objek secara cepat.